Selamat malam, perkenalkan nama saya Panji Utomo, Kepala Bagian Pengelolaan BUMN pada Unit Kerja Biro Umum. Dalam tugas individu yang kedua ini, saya mencoba untuk menjelaskan dan memberi contoh nyata perubahan budaya kerja di Biro Umum khususnya berupa transisi pengelolaan BUMN dengan menggunakan aplikasi layanan. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan BUMN, satuan kerja di kantor pusat selama ini mengajukan permintaan barang kepada Kepala Biro Umum. Permintaan tersebut disampaikan melalui aplikasi persuratan Jasmine yang sudah kita ketahui bersama bahwa aplikasi ini selama ini digunakan sebagai sarana komunikasi resmi antar unit kerja. Namun, seiring tingginya volume permintaan dan kompleksitas kebutuhan di lapangan, mulai muncul sejumlah hambatan atau tantangan. Beberapa permintaan terlambat ditindaklanjuti. Ada yang terkendala karena proses disposisi yang belum selesai, ada pula yang disebabkan oleh surat yang tidak disampaikan melalui aplikasi Jasmine tepat waktu, sehingga terlewat dari jalur pemantauan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan terganggunya kecepatan dan ketepatan layanan kepada satuan kerja. Kondisi ini menjadi pemicu lahirnya sebuah gagasan, yaitu perlunya sistem layanan khusus yang mampu mencatat, mengelola, dan menyusun seluruh permintaan pengelolaan BUMN secara terstruktur dan berbasis skala prioritas. Gagasan ini mengarah pada sebuah pengembangan sistem aplikasi digital. Untuk itu, Biro Umum melakukan tinjauan terhadap sistem layanan serupa yang telah terbukti efektif, yaitu yang aplikasi Melati yang dimiliki oleh Biro Teknologi Informasi. Aplikasi layanan yang ingin dikembangkan oleh Biro Umum dimulai dari perancangan aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan trial and error untuk menguji aplikasi tersebut apakah sudah dapat di-launching. Kemudian dari user piloting juga melakukan pengujian, sehingga terdapat feedback dari beberapa menu. Dengan adanya prosedur yang tertata rapi dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, layanan pengelolaan BUMN kini bergerak menuju arah yang lebih baik. Aplikasi ini merupakan aplikasi layanan Biro Umum Smart Service atau disingkat dengan aplikasi layanan BUS. Model kepemimpinan transformasional yang didemokan pada aplikasi layanan ini mencakup 4 jenis atau 4 model. Pertama, idealis influence atau pengaruh ideal, di mana pemimpin menjadi panutan yang dihormati dan dipercaya, serta menunjukkan integritas tinggi dalam tindakan. Kedua, inspirational motivation, yaitu kemampuan pemimpin untuk menyampaikan visi yang jelas dan membangkitkan semangat serta optimisme di antara para stafnya. Ketiga, intellectual stimulation, yang merujuk pada dorongan pemimpin agar stafnya berani berpikir kritis, kreatif, dan terbuka terhadap pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah. Keempat, individualist consideration, yaitu perhatian khusus terhadap kebutuhan individu, baik dari segi pengembangan kapasitas maupun pemberian dukungan emosional. Layanan aplikasi ini didukung oleh Biro TI selaku pengembang aplikasi layanan dan LO Sarpras selaku stakeholder. LO Sarpras ini sementara berada di kantor pusat BPKRI. Jadi untuk sementara aplikasi BUS ini digunakan untuk stakeholder di kantor pusat. Adapun strategi dan channel komunikasi yang digunakan kepada para stakeholder tersebut untuk mendorong percepatan perubahan antara lain dengan melakukan focus group discussion dengan Biro TI dan LO Sarpras. Melalui kolaborasi intensif antara Biro Umum dan Biro TI, berbagai forum group discussion diselenggarakan. Berbagai dialog informal pun dilakukan lintas unit untuk merumuskan sistem yang tidak hanya dapat diakses dengan mudah,
tetapi juga mampu mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan cepat. Harapannya, aplikasi layanan BUS ini tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga menjadi simbol komitmen Biro Umum dalam memberikan layanan prima, responsif, dan terstandar bagi seluruh satuan kerja. Demikian contoh nyata perubahan budaya kerja di Biro Umum berupa terbitnya aplikasi layanan BUS, Biro Umum Smart Service. Terima kasih, selamat malam.